Ini dia Mola Polytron Streaming, Android box yang booming 4 tahun lalu karena Liga Inggris. Walaupun sekarang konten Liga Inggris sudah berhenti, tapi sebagai Android box, Mola Polytron Streaming termasuk yang terbaik di kelasnya. Didukung chipset Amlogic yang terkenal cepat dan stabil. Ditambah dukungan hardware dan software yang mumpuni, membuat perangkat ini menjadi media hiburan paling lengkap. Bisa main game sampai nonton konten streaming. Semua konten streaming bisa kita nikmati mulai dari Netflix, HBO Go, Disney Plus, sampai siaran TV lokal. Dan yang paling penting, ada bonus 1 tahun langganan Mola TV gratis senilai Rp1.020.000. Ini dia review lengkap Mola Polytron PDB M11 ADL. Halo boys, selamat datang di channel kami Boys ID. Polytron sendiri punya beberapa seri Android box. Nah, yang akan kita review kali ini seri PDB M11 ADL. Kalau dulu biasa disebut Mola Polytron Streaming. Kemasan Android box-nya cukup unik. Dibungkus dengan soft cover warna hitam dengan logo Polytron dan Mola TV. Sepertinya masih pakai soft cover yang lama. Sebab masih ada logo Liga Inggris yang harusnya saat ini kontennya sudah tidak ada di Mola TV. Di balik soft cover ada dus Android box dengan warna dominan putih. Tertulis singkat spek hardware dan softwarenya. 64-bit quad-core processor, support Wi-Fi DRM dan Dolby Digital. Cuma di sini infonya masih pakai Vira OS, padahal realnya sudah OS Android TV dan sudah Google Certified. Sementara untuk kelengkapan di dalamnya terdapat unit Android box, kabel HDMI, remote include baterai, adaptor terpisah dengan daya 5,2 volt 2,1 ampere, manual book dan kartu garansi. Android box ini berukuran 10,5 cm x 10,5 cm dan ketebalan 1,5 cm. Dengan warna hitam dock menambah kesan mewah dan elegan pada unit Android box ini. Selain itu di bagian atas terdapat logo Polytron dan Mola TV. Samping kanan terdapat port microSD dan 2 port USB 2.0. Ketiga port ini bisa digunakan untuk membaca penyimpanan eksternal, serta menghubungkan perangkat USB seperti keyboard, mouse, atau gamepad. Di sisi lainnya terdapat kumpulan port seperti port DC-in, port optik, HDMI, LAN Ethernet untuk menghubungkan internet menggunakan kabel RJ45, dan port AV. Remote-nya memiliki panjang 14 cm. Dengan ukuran ini sangat pas di tangan. Cukup menggunakan jari jempol sudah menjangkau semua tombol. Warna dominan hitam dengan tekstur doff membuat grip jadi lebih enak dan gak gampang slip. Tombol remote sangat empuk dan taktil saat ditekan. Total 13 tombol yang tersedia. Mulai power on off button, menu atau mouse, 4 D-pad button, dengan tombol OK di tengah, home screen, Mola TV, escape button, volume up dan down, dan mute button. Remote-nya menggunakan jaringan Bluetooth jadi jarak jangkauannya cukup jauh. Tidak perlu dihadapkan ke Android box juga, sebab bisa segala arah. Untuk jangkauan remote saya coba di jarak 4-6 meter masih terjangkau. Tapi pastikan tidak ada penghalang antara remote dengan PDB M11. Sensor sangat sensitif, tidak ada delay saat menekan tombol remote. Cukup disayangkan remote belum mendukung Google Assistant. Padahal perangkatnya sudah Google Certified yang pastinya mendukung untuk Google Assistant. Info dari pihak Polytron bisa upgrade ke remote terbaru tipe PSR ADL11 yang sudah support Google Assistant. Cuman harganya itu yang gak masuk akal. Remote saja harganya Rp300.000, sudah kayak Android box. Adaptor memiliki output 5,2 volt 2,1 ampere. Sudah menggunakan colokan versi Indo, jadi nggak perlu tambahan konverter lagi. Terdapat pula kabel HDMI dengan panjang sekitar setengah meter untuk menghubungkan Android box ke TV. Manual book yang berisikan instalasi pemasangan dengan bahasa Indonesia. Dalam pembelian juga dapat bonus 2 baterai A3.
Langsung saja kita nyalakan Android Box-nya. Saat proses booting, muncul logo Android seperti Android TV pada umumnya. Ini dia tampilan beranda dari Polytron PDB M11. Menggunakan tampilan Android TV dengan sedikit modifikasi, terutama pada 4 menu utama. 4 menu utama terdiri dari beranda, Mola, aplikasi, dan pengaturan. Tentunya menu Mola ini cuma eksklusif di perangkat Polytron saja, tidak tersedia di brand lainnya. Sudah tersedia aplikasi Play Store juga, yang mana tampilan Play Store model Android TV, bukan mobile Android. Cukup puas dengan tampilan antarmukanya, punya flow yang responsif dengan layout yang cukup cantik. Sebandinglah dengan harga Android Box-nya. Perangkat ini sudah built-in Wi-Fi, jadi bisa connect Wi-Fi tanpa tambahan dongle Wi-Fi. Tersedia pengaturan Wi-Fi dan berhasil terhubung dengan salah satu hotspot Wi-Fi. Pada info storage, terbaca storage internal 4,4 GB, di mana kapasitas seharusnya 8 GB. Kemungkinan sudah terpakai 3,6 GB untuk sistem. Lalu untuk info perangkat, terbaca nama perangkat PDB M11 dengan versi Android 9 Pie, termasuk Android versi lama untuk ukuran tahun 2023. Lanjut, saya coba cek pakai aplikasi AIDA 64 dan device info biar lebih yakin. Pertama kita cek pakai aplikasi AIDA 64. Terbaca RAM 2 GB dan yang sudah terpakai sekitar 900 MB. Menyisakan 1,1 GB. Lalu internal storage terbaca cuma 4,2 GB saja. Sesuai dengan info pada sistem. Berarti dari 8 GB sudah terpakai separuhnya untuk file sistem. Cukup banyak juga ya yang terpakai. 4 GB bisa dibilang sedikit untuk ukuran Android Box. Apalagi kalau butuh banyak install aplikasi. Lanjut kita cek versi Android pakai aplikasi AIDA 64. Terbaca versi 9.0 dengan API levelnya 28, yaitu Android Pie. PDB M11 ini menggunakan chipset Amlogic dengan 64 bit quad-core ARM Cortex A53 ditambah clock speed cukup tinggi di angka 1,5 GHz. Chipset Amlogic terkenal stabil dan cepat dibanding dua chipset lainnya yaitu Rockchip dan Allwinner. Perangkat ini menggunakan GPU Mali 450MP dengan versi OpenGL ES 2.0. Dengan spek hardware seperti itu, untuk kebutuhan streaming maupun main game Android ringan sudah sangat mumpuni. Salah satu keunggulan dari Android Box ini ada di dukungan kodek HEVC H265, di mana H.265 biasanya tersedia di kelas mid-high. Kodek H.265 memungkinkan Android Box ini untuk menampilkan video sampai resolusi 4K. Dan terbukti saat play video 4K di YouTube. Pada pengaturan resolusi ada pilihan 1440 dan 2160p. Ditambah dukungan audio Dolby Digital, memungkinkan menikmati konten streaming jadi lebih realistis. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, perangkat ini bisa kita hubungkan dengan home theater menggunakan sambungan kabel optik. PDB M11 sudah mendukung Bluetooth versi 4.2. Kita bisa mensandingkan perangkat Bluetooth apapun dengan PDB M11 ini. Sudah saya coba dengan perangkat TWS serta gamepad Bluetooth. Bisa terkoneksi dengan mudah. Pengaturannya bisa masuk ke menu tambah aksesoris. Lalu nyalakan perangkat Bluetooth kalian. Nanti akan otomatis terbaca oleh perangkat PDB M11 ini. Lalu tinggal pairing dan selesai. Selanjutnya, coba untuk tes port USB pada unit sekaligus coba fitur multimedia. Tersedia 2 port USB, jadi bisa langsung pasang flash disk dan hard disk sekaligus. Saya coba pasang flash disk 32 GB, hard disk 2 TB, dan micro SD 2 GB. Saat cek di menu storage, ketiganya berhasil terbaca oleh sistem. Hasilnya pun sama saat buka File Explorer. Ketiganya bisa dibuka dengan normal. Lanjut, saya coba untuk mendengarkan musik.
menampilkan gambar, hingga play video secara offline melalui multimedia. Sangat membantu kalau ingin menikmati konten via USB. Bisa juga install aplikasi melalui USB selama file APK kompatibel dengan perangkat. PDB M11 sudah memiliki izin Wi-Fi DRM dengan level security L1. Artinya bisa memutar video di beberapa aplikasi streaming dengan resolusi Full HD hingga 4K. Perangkat ini juga mendukung banyak aplikasi streaming. Pertama, aplikasi online video yang sering digunakan untuk streaming siaran lokal, seperti APK Video dan Vision Plus. Aplikasi Disney Plus dan HBO Go juga tersedia di Play Store. Bisa diinstal dan dijalankan dengan normal. Berbeda dengan Netflix yang belum tersedia di Play Store-nya. Memang perangkat ini belum Netflix certified, tapi dengan lisensi Wi-Fi DRM harusnya bisa diinstal Netflix secara manual. Caranya bisa install pakai file APK. Pertama, download dulu file APK Netflix for Android TV. Lalu install di perangkat PDB M11. Aplikasi Netflix berhasil terinstall dan bisa dijalankan dengan normal. Untuk aplikasi online video lainnya, selama ada di Play Store PDB M11 pasti bisa diinstal. Tidak lupa dengan konten eksklusif dari Mola TV. Setelah aktivasi perangkat dan login akun Google, otomatis kita dapat bonus 1 tahun akses gratis ke semua konten Mola TV. Mulai dari konten unggulan UFC Championship, film box office, sampai konten hiburan dan anak-anak. Total kalau berlangganan 1 tahun, semua konten di harga Rp1.020.000. Sedangkan perangkat ini dijual di harga Rp800.000. Lumayan, bisa hemat sampai Rp200.000 lebih. Selanjutnya aplikasi medsos. Beberapa belum merilis versi Android TV-nya, seperti Facebook. Aplikasi ini belum tersedia versi Android TV, jadi tidak ditemukan di Play Store PDB M11. Coba install manual melalui file APK dan berhasil terinstall. Tampilan Facebooknya model Android Mobile, jadi cukup aneh kalau ditampilkan ke layar TV. Untuk mengoperasikan Facebook, saya menggunakan bantuan keyboard dan mouse Bluetooth agar lebih mudah. Berhasil login dan untuk tampilan orientasi potret. Untuk scroll-scroll video lainnya masih oke, apalagi menggunakan mouse jadi lebih mudah. Aplikasi TikTok di Play Store sudah tersedia versi Android TV-nya. Coba install dan buka video masih oke untuk tampilan di televisi. Untuk install aplikasi sosmed lain bisa manual pakai file APK selama kompatibel dengan perangkat. Selanjutnya, saya coba untuk main game. Android Box sudah saya install beberapa game dari Play Store. Pastikan game yang terinstall sudah support dengan mouse atau gamepad, biar lebih mudah dimainkan. Coba game ringan seperti game Beach Buggy Racing dan Super Cat. Masih oke dan lancar saat dimainkan. Dengan spek RAM 2GB dan storage cuma 4GB, memang paling mumpuni buat main game yang ringan saja. Sebab game Android yang berat pasti memakai space internal yang cukup besar. Sedangkan space cuma tersedia 4GB. Ini saya buat install beberapa aplikasi streaming dan 3 game ringan saja. Space tinggal 1GB saja. Coba main game Asphalt 8 tapi gagal karena space internal yang terlalu penuh. Kalau mau coba game yang agak berat, paling recommended main pakai emulator. Bisa emulator PS1 atau PSP. Nanti file game tinggal taruh di microSD. Performa PS1 bisa berjalan lancar hampir di semua judul game. Sedangkan untuk PSP hanya beberapa game saja yang berjalan lancar. Game lainnya sering frame drop sampai 20%. Perangkat ini sudah mendukung Chromecast yang artinya bisa dibuat mirroring. Aktifkan fitur mirroring di smartphone.
Atau pakai aplikasi Google Home untuk mensandingkan smartphone kita dengan PDB M11. Tampilan smartphone otomatis muncul di layar TV. PDB M11 ini dijual dengan harga 800.000. Harganya sudah turun dibanding beberapa tahun yang lalu. Dulu masih dijual di harga 1 juta ke atas. Tapi saat itu Mola TV masih pegang lisensi Liga Inggris. Saat ini dengan harga 800.000 bisa dibilang masih worth it untuk dicoba. Apalagi masih ada free 1 tahun konten Mola TV. Buat pecinta UFC atau Liga Belanda kayaknya cocok cobain Polytron PDB M11 ini. Lumayan bisa dapat 1 tahun gratis nonton. Oke boys, itu tadi review lengkap Android Box Polytron PDB M11 ADL. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam memilih Android Box. Jika ada pertanyaan atau saran Android Box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung ketik di komen. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.